Salam kasih dan salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar terus hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, diberkati. Puji Tuhan, karena di saat ini dalam ibadah kreatif Pasca Pemuda, di saat ini Tuhan boleh mempertemukan lagi kita di tempat ini untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa orang berada di tempat ini bukan karena kebetulan atau sebagai rutinitas, tetapi orang boleh berada di tempat ini karena kasih dan karunia dari Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dalam ibadah di saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, lebih dari pemenang. Tahbisan dan salat.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menumbuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita angkat pujian yang berkata, satu-satunya. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa yang sering bahkan selalu kita perbuat, entah itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita lakukan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, teman-teman kita, bahkan siapapun yang kita temui dimanapun kita pergi dan berada. Terlebih kita mengaku dosa, terlebih kita berbuat dosa terhadap Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengaku akan setiap kesalahan bahkan dosa yang sering bahkan selalu orang perbuat melawan kehendak Tuhan. Saya berharap orang semua di sini benar-benar merenungkan akan dosa kita. Kita benar-benar mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bersingkat doa. Sambil kita bersikap doa, kita angkat pujian. Bukan dengan barang fana.
Ibadah Kreatif Pasca Pemuda. Kami mengakui akan setiap salah bahkan dosa yang sering dan selalu kami berbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami sering berbuat dosa kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada orang-orang yang kami temui dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan kami berbuat dosa kepada-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami tersungkur malu di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu. Kami ingin mengakui akan setiap salah dan dosa yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Jordan Bertoan. Tetapi sebelumnya, sementara kami mempersiapkan diri, kita angkat satu pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Baiklah, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, limpah puji syukur atas berkat dan tuntunan Roh-Mu, Roh Kudus yang selalu ada di dalam diri kami, yang selalu bersama kami, sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk merenungi firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau menuntun kami di dalam memahami firman-Mu ini, sehingga kami bisa mendengar dengan baik
kami bisa dapat masuk, sehingga firman ini dapat masuk di dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami percaya seluruh pembacaan dan perenungan firman ini sekaligus ibadah ini hanya ditaruhkan di dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan itu turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah, sebab ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia melalui kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di situ pembacaan dan perenungan firman kita. Kita masuk di dalam khotbah dengan judul Kuasa Transformasi Pasca Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam Paskah bagi kita sekalian. Hari ini bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, kita merayakan peristiwa Paskah, di mana suatu peristiwa penting di dalam sejarah dunia dan kehidupan kekristenan, di mana Yesus telah mengalahkan kuasa maut melalui peristiwa salib yang telah menyadarkan kita bahwa kuasa Allah sungguh nyata dalam diri Yesus Tuhan kita. Hanya melalui salib kita dapat mengenal Allah, dan hanya melalui peristiwa salib Kristus dosa dihapuskan dan manusia diampuni. Peristiwa Paskah telah mengubah sejarah kehidupan umat manusia, di mana Paskah menjadi sejarah kehidupan iman kita. Kebangkitan Yesus sangat menentukan kepercayaan dan pemberitaan
iman Kristen. Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemerintahan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Nah, kita pernah dan bahkan selalu memahami di dalam peribadatan, di dalam perenungan firman kita setiap hari, setiap minggu, bahwa kita adalah orang percaya. Dan seperti jelas yang dikatakan Paulus, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa apa yang dimaksud dengan kepercayaan dan hubungannya dengan iman kita. Secara simpel di dalam pemahaman kita, di mana kita sangat dengan nyata mempercayai seseorang, di mana kita sangat tidak memandang buruk seseorang itu, kita selalu positif, kita selalu mendukung, dan kita selalu saling menopang. Maka di situ ada sebuah titik di mana yang kita percayai adalah keyakinan, dan itu sama halnya dengan iman, di mana kita di dalam pemahaman iman kita sehari-hari bahwa itu adalah kepercayaan, adalah suatu keyakinan di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen mempercayai bahwa Kristus telah bangkit, Kristus telah menyatakan karyanya di dalam keselamatan salib. Bagaimana kita semuanya itu akan memahaminya sebagai iman atau tidak. Nah, seperti yang kita bisa lihat bahwa kehidupan kita sehari-hari masih jauh dari kata keyakinan atau kepercayaan, di mana kita selalu mengkhawatirkan, di mana kita selalu tidak percaya akan kehidupan kita, bagaimana kita akan menyerah, bagaimana kita sudah tidak mampu lagi dalam kehidupan kita. Itu semua mencerminkan di mana kita sesungguhnya jauh dari kata memahami akan iman Kristen kita, terutama di dalam kepercayaan pasca Yesus yang bangkit ini. Melalui mujizat terbesar di dalam umat sejarah Kristen, di mana Yesus bangkit, di mana kita melihat tidak ada satupun manusia yang dapat menghalangi akan kejadian luar biasa itu. Bahkan sekalipun kekuasaan Romawi pada saat itu yang disebut-sebut sebagai era di mana bangsa Romawi menguasai dunia, tidak ada yang dapat membendung kejadian itu. Dan ini menjadi suatu hal yang nyata bahwa kita manusia tanpa Tuhan adalah sia-sia. Begitu juga dalam kehidupan kita, kehidupan iman Kristen, di mana ketika kita tidak mempercayai Tuhan yang adalah juru selamat kita, di mana kita hanya menganggapnya sebagai suatu hal yang sepele di dalam iman Kristen kita, di mana kita selalu berbuat hal-hal yang jauh daripada kata Kristus, kita selalu menyerah, kita selalu putus asa, kita selalu
marah, kita selalu membenci, atau kita selalu mendengki orang yang lain-lain sebagainya, disitulah titik yang harus dipertanyakan. Apakah kita percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan kita? Dan di sini pada malam hari ini kita sebagai umat Kristen yang percaya Kristus akan disadarkan bagaimana Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum akan lanjut lebih lagi renungan kita, ada satu video yang akan saya tunjukkan, di mana video pendek rohani yang bertema bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. It's my girl. I understand. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. No! I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad? It's me, baby.
Why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You will. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Yep. Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. In the moments where you go unnoticed, in the ordinary day-to-day, countless miracles of life around us point like arrows. Nah, seperti yang kita lihat dalam video yang tadi, kita melihat bahwa seorang anak yang buta, yang pada awalnya dia sehat-sehat, pada awalnya dia sering olahraga dengan ayahnya, dia sering beraktivitas setiap hari dengan ayahnya, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Namun seketika itu juga ia mendapat satu hal, yaitu penglihatannya menghilang, di mana penglihatannya memudar. Di situ kita melihat bahwa anaknya putus asa. Kita melihat bahwa anaknya menyadari dan memahami bahwa ayahnya itu meninggalkan dia. Di saat dia akan memakai baju, di saat dia akan memakai make up, atau dia seperti yang kita lihat tadi berolahraga, lari seperti biasa yang dia lakukan bersama ayahnya, semuanya itu hilang di saat penglihatannya memudar. Dari situ dia berkesimpulan bahwa ayahnya meninggalkan dia, meninggalkan seorang diri dia. Namun kemudian percakapan selanjutnya, ayahnya mengatakan bahwa ayahnya selalu ada untuk dia. Di situ kita akan melihat kompilasi video di mana ayahnya selalu mendampingi di saat anaknya bermakeup, berganti pakaian, di saat anaknya tidak bisa melihat baju dengan benar yang akan dia pakai, tetapi ayahnya memberikan, bahkan mengatur kembali. Dan ada juga di situ kita lihat di saat anaknya memecahkan barang, di situ ayahnya merapikannya, mengangkatnya, dan kemudian di saat ia berolahraga, di situ ayahnya mendampinginya. Bahkan di saat kelihatan akan tertabrak, di situ ayahnya menghalangi sehingga kecelakaan tidak terjadi. Dan juga anaknya sedang berlari dan akan menuju ke jurang, tiba-tiba ayahnya menghalangi, menarik, dan berkata, "Ayah selalu ada untukmu. Ayah di sini selalu ada untukmu."
Melalui video itu kita melihat bahwa sebenarnya Yesus Kristus, Allah kita, selalu menyertai kita, di mana Dia datang, di mana Yesus datang ke bumi, menanggalkan segalanya untuk menjadi manusia dan untuk menebus kesalahan dan dosa kita melalui kejadian yang besar itu, yaitu disalibkan, yang kemudian juga Dia memberikan penuntun yang sepadan, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun jalan kehidupan kita di dalam iman Kristen, di dalam keyakinan kita akan Allah, Juru Selamat kita. Di situ bisa kita simpulkan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, dan Yesus adalah Juru Selamat kita, yang seperti video tadi tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita jatuh di dalam kecelakaan maut, dan Dia tidak pernah membiarkan selain rambut pun jatuh tanpa seizinnya. Disitulah pada malam hari ini yang seharusnya kita renungi bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selalu melihat kehidupan kita, yang selalu menopang kehidupan kita, yang selalu ada di dalam susah, senang, seiring berjalannya waktu ini. Dan harusnya kita sebagai umat Kristen pada malam hari ini, melalui hal ini kita dapat kembali merenungi bahwa kali ini dengan segala dosa dan kesalahan kita, dengan segala apa yang kita perbuat, entah kita membenci orang tua kita, atau kita membenci sahabat dan teman kita, atau bahkan kita merasa putus asa pada malam hari ini, atau kita menyerah dengan kehidupan ini, cobalah kita sekarang mengatakan tidak, karena Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa Yesus sanggup menuntun sampai pada maut dan ajal kita dengan tidak kurang suatu apapun. Bahwa Yesus selalu mengatur akan kehidupan kita, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah ini sekali lagi sekaligus mengingatkan kita betapa rentannya kehidupan kita di dunia ini. Tindakan Allah yang membuat kuasa Kristus yang tak terukur ini menjadi nyata untuk mendamaikan, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita dengan Allah. Jadilah saksi yang benar di mana kita berada, di dalam kehidupan kita, di rumah kita, di dalam setiap aktivitas kita. Mendekatlah kepadanya, peluklah dan sembahlah Dia yang sudah bangkit mengalahkan maut dan memberi kita kemenangan yang sempurna. Amin. Saya kembalikan kepada Well dan Silas, juga pemain musik. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk respon kita akan berkat Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita.
sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, hai seluruh umat Tuhan. Saat ini kita akan doa syukur atau doa syafaat bersama yang akan disampaikan oleh kami kita di malam hari ini. Sebelum berdoa, mari kita mengangkat pujian Yesus padamu bersama.
dalam kehidupan ini, terutama bagi dunia ini. Engkau lindungi ya Tuhan. Jangan Engkau jemu-jemu di dalam melayani, memberikan kami dan menuntun kami di dalam pelayanan kami. Akan Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan, dan Engkau tuntun dunia ini. Begitu juga bagi bangsa dan negara kami. Engkau berikan pertolongan Tuhan. Kami percaya walaupun tidak semua mempercayai Engkau, tidak semua hidup di dalam iman kekristenan Yesus Kristus. Namun semuanya itu kami yakini dan kami imani bahwa berada di dalam tuntunan rahmat tangan-Mu, di dalam menyadarkan mereka, di dalam menuntun mereka, terutama pemerintahan, mulai dari presiden sampai pada jabatan-jabatan yang lainnya. Engkau tuntun mereka, berikanlah hikmat kebenaran akan firman-Mu, sehingga mereka di dalam melakukan pelayanan pekerjaan, yaitu pemerintah, bisa melayani sungguh-sungguh dan bekerja hanya dengan seluruh kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus Engkau menuntun. Kami mau berdoa juga bagi seluruh umat manusia yang menderita sakit, yang tersiksa, yang mempercayai hidupnya bahwa hanya kesengsaraanlah yang mereka hadapi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tuntun, Engkau bimbing, sebagaimana Engkau menuntun kami pada malam hari ini. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka pengharapan, sehingga mereka dapat mengimani seluruh kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang-orang, yaitu seperti yang dikatakan oleh kita, janda, fakir, miskin, yang berkekurangan. Engkau berkati mereka hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya seluruh ibadah pada malam hari ini kami imani hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bisa hidup hanya di dalam iman kebenaran-Mu. Kami dituntun dan kami aman. Inilah doa dan permohonan kami, ya doa syafaat kami, yang kemudian akan ditutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Itu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
Kita akan menutup peribadatan kita di malam hari ini. Diundang untuk berdiri. Kita menutup dengan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Berkat. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus di dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini, ibadah Paskah Kreatif Pemuda Lunim. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan dulu.